Hai, perkenalkan, nama saya Stevinarto. Stockbit ID saya @stevinarto. Saya adalah seorang media music composer, jadi pekerjaan saya berhubungan dengan pembuatan musik untuk film, jingle, dan sebagainya. Lalu di sela-sela kesibukan saya selalu menggunakan waktu luang untuk membaca buku, terutama buku-buku investasi. Buku all-time favorite saya yang menurut saya cukup menarik yaitu Psychology of Money, tulisan Morgan Housel. Bagaimana seorang music composer bisa menjadi investor? Jadi pertama kali saya membuka akun sekuritas itu pada tahun 2017 karena ajakan teman SMA saya. Kebetulan teman saya itu seorang auditor yang mengajak saya untuk mulai berinvestasi di saham. Tapi pada awal mula saya agak skeptikal. Tetapi saya memberanikan untuk beli saham pada tahun 2018. Lalu saham pertama yang saya beli adalah PT Bukit Asam di harga 3.000 sekian. Pada awal-awal saya berinvestasi di saham, saya masih tanya kanan kiri, tanya ke teman, tanya ke mentor, dan lain sebagainya. Alhasil, saya mengalami kerugian karena harus cut loss di saham INKP. Dari situ saya mulai belajar dan sadar bahwa pentingnya untuk memiliki kemampuan berpikir secara independen. Jadi, kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh ajakan teman untuk membeli saham tertentu atau oleh stock pick, karena kita memiliki conviction yang kuat atas saham yang ingin kita beli. Metode apa yang digunakan untuk berinvestasi? Metode yang saya gunakan yaitu value investing. Lalu kenapa disebut value investing? Karena kita membeli sebuah barang yang memiliki nilai yang valuable dan kita membayarnya dengan harga yang jauh di bawah nilai barang tersebut. Oleh karena itu, kita sebutnya value investing. Yang pertama, value investing adalah metode yang menurut saya paling cocok dengan kerangka berpikir saya dalam berinvestasi. Lalu yang kedua, value investing ini memiliki risk profile yang cenderung manageable dengan profil resiko yang terukur. Karena saya tidak memiliki nyali yang setinggi teman-teman lainnya seperti trader dan scalper, maka saya merasa nyaman dengan value investing ini. Karena dengan resiko yang terukur, tetapi in the long run, value investing menurut saya dapat memberikan return yang lebih tinggi daripada trading dan scalping. Bagaimana cara Coach Steven melakukan analisa? Nah, bagaimana saya menganalisa sebuah saham? Saya selalu memulai dari segi aspek kualitatif dari perusahaan tersebut. Alangkah baiknya kalau kita bisa mempelajari tentang produk dari perusahaan tersebut, competitive advantage atau moat, lalu ada kompetitor, lalu model bisnis, dan bagaimana cara perusahaan itu menghasilkan profit. Lalu dari segi operasional perusahaan, ada dua cara yang selalu saya lakukan, yaitu cek lokasi dan scuttlebutt. Kenapa cek lokasi ini penting? Karena kita bisa mengetahui bahwa perusahaan ini beroperasi sebagaimana yang tertulis di laporan keuangan. Lalu scuttlebutt, bagaimana caranya? Kita bisa tanya kepada karyawan yang bekerja dalam perusahaan tersebut, atau kita bisa bertanya kepada kompetitor, dan yang terpenting, kita bisa bertanya kepada manajemen. Oleh karena itu, saya cukup beruntung waktu itu dipilih oleh Stockbit untuk melakukan site visit ke pabrik Arwana Citra Mulia pada tahun lalu. Di site visit kali ini, saya dapat melihat langsung bagaimana cara pembuatan keramik dari awal hingga selesai, hingga barang jadi. Dan yang terlebih penting adalah kita bisa melakukan diskusi dengan pihak direksi. Menurut saya ini penting karena kita mendapatkan insight yang mungkin tidak tercapture oleh laporan keuangan. Lalu selanjutnya kita masuk ke dalam tahap kuantitatif atau laporan keuangan. Nah, fungsi dari mempelajari laporan keuangan ini adalah kita bisa melihat secara detail apakah angka-angka yang tersaji dalam laporan keuangan atau financial statement itu mencerminkan angka yang sesungguhnya atau tidak, ataukah ada angka-angka yang mencurigakan. Lalu setelah kita pelajari dengan seksama dan cermat, apabila semua angka yang tersajikan wajar dan baik angkanya, maka kita ke tahap selanjutnya, yaitu tahap valuasi. Di tahap valuasi ini, kita akan menilai apakah perusahaan yang akan kita beli itu masih murah atau di harga wajarnya atau justru sudah kemahalan. Selalu terapkan margin of safety dalam membeli sebuah saham. Apabila kita menerapkan margin of safety, maka margin of safety itu sendiri akan menjadi potensi gain untuk kita di masa kedepannya. Lalu berapa margin of safety yang baik?
menurut saya ada di kisaran angka 40-50%. Angka 40-50% cukup untuk memberikan kita potensi gain ke depannya serta mengurangi kita dari resiko permanent loss. Kemudian ada 3 matriks yang menjadi pertimbangan saya dalam memilih saham. Yang pertama adalah earning growth atau EPS growth. Di fitur Stockbit di bagian finansial itu kita bisa melihat 10 tahun ke belakang laporan keuangan dari perusahaan yang kita incar. Menurut saya fitur ini sangat berguna bagi kalian yang mungkin agak malas untuk membuka laporan keuangan selama 10 tahun karena Stockbit sudah menyajikan secara komprehensif dan compact laporan keuangan yang terjadi dalam 10 tahun ke belakang. Lalu matriks kedua yang menurut saya sangat penting juga yaitu dividend yield. Banyak yang beranggapan bahwa dividend yield ini tidak penting untuk sebuah company yang fast grower. Tapi menurut saya penting karena dividend yield ini, dividen adalah ongkos tunggu bagi kita untuk menunggu sebuah saham diapresiasi. Jadi menurut saya untuk sebuah company fast grower ada baiknya membagikan dividen antara 3-5% yield. Lalu untuk stable company seperti company yang sudah mature, ada baiknya memberikan dividen di atas 10%. Oke, matriks ketiga yang menurut saya sangat penting juga yaitu DER atau Debt to Equity Ratio. Saya merupakan investor yang cukup konservatif dan old school, sehingga saya cenderung untuk menghindari perusahaan yang memiliki utang berbunga yang tinggi, yang cukup tinggi. Oleh karena itu, saya memilih perusahaan yang memiliki DER ratio di bawah 0,5. Tetapi ada beberapa case yang saya masih bisa mentolerir, yaitu apabila perusahaan tersebut mengambil utang agresif untuk mengakuisisi perusahaan lain. Dan perusahaan lain ini yang diakuisisi akan memberikan return yang cukup baik ke depannya. Berapa lama biasanya berinvestasi di suatu saham? Oke, sebagai seorang investor, kita tidak harus memegang saham dalam jangka panjang. Tetapi kita harus siap apabila sewaktu-waktu mengharuskan kita untuk menghold saham dalam jangka panjang. Karena yang namanya saham, kita tidak tahu kapan saham tersebut akan diapresiasi oleh market. Oleh karena itu, dibutuhkan kesabaran untuk kita menghold saham tersebut. Lalu apabila saham yang kita beli, MOS-nya sudah mengecil atau mendekati fair price, secara objektif kita harus menjual saham tersebut. Apabila saham yang kita beli belum menunjukkan apresiasi harga, maka kita harus sabar dalam menghold saham tersebut. Tetapi saya percaya bahwa sebuah saham dengan fundamental yang bagus pasti suatu saat akan mengalami re-rating. Jadi kualitasnya akan berjalan sejajar dengan harganya. Ingat, di dalam jangka panjang, in the long term, market is a weighing machine. Selama berinvestasi, fitur Stockbit apa yang paling sering digunakan? Jadi yang pertama adalah screener. Jadi screener ini merupakan tahap awal sebagai filter untuk memilih perusahaan-perusahaan mana yang masuk kriteria kita. Jadi kita bisa menggunakan rasio sesuai preferensi dari kita, seperti market cap, atau mungkin DER, atau ROE, dan lain sebagainya. Kelebihan dari fitur ini, kita bisa customize sesuai dengan keinginan kita. Jadi contohnya, ada investor yang suka dengan ROE di atas 10%. Tetapi ada yang cukup puas dengan ROE antara 10-15%. Nah, angka-angka itu bisa kita customize sebetulnya, sesuai dengan keinginan dari kita. Lalu yang kedua adalah key stat dan financial. Jadi kedua fitur ini sangat berguna untuk membedah angka-angka dalam sebuah perusahaan. Angka dari sales, revenue, net profit, cash flow, cash, dan lain sebagainya. Kedua fitur ini menyajikan data yang cukup panjang, sehingga ini memberikan gambaran perjalanan kegiatan operasional perusahaan secara lebih utuh dan komprehensif. Apa alasan Kostif menjual semua porto dan all in di Adro? Oke, berhubung ini adalah topik yang sensitif akhir-akhir ini, saya ingin disclaimer on dulu bahwa tidak ada ajakan untuk menjual dan membeli saham serta bertransaksi di dalam satu emiten yang akan saya sebutkan kali ini. Mungkin teman-teman Stockbitor pada banyak yang belum tahu bahwa holding terbesar saya sebelum saya memutuskan all in di Adaro adalah coal. Jadi saya sempat memegang 72% PTBA, 10% ITMG, dan 8% BSSR. Jadi total ada 90% holding coal saya atau batu bara di dalam total portofolio.
Hanya saja pada saat saya memegang PTBA, ITMG, dan BSSR, it sounds more correct karena saya mendiversifikasikan saham saya menjadi 3 perusahaan yang berbeda. Padahal teman-teman tahu sendiri bahwa 3 perusahaan yang berbeda yang saya investasikan ini berada di dalam satu industri yang sama. Dan menurut saya, langkah take profit saya di ITMG, PTBA, dan BSSR merupakan langkah netral karena saya hanya mengalihkan 3 perusahaan yang berbeda ini menjadi satu perusahaan. Lalu kalau ditanya apakah ada penyesalan? Ada penyesalan, bukan karena saya all in di Adaro, tetapi lebih kepada penyesalan karena saya men-take profit saham-saham non-coal yang seharusnya saya bisa tahan lebih lama. Karena saham-saham ini seperti Arna dan Power merupakan saham dengan fundamental yang sangat baik dan layak untuk di-hold dalam jangka panjang. Lalu ada beberapa teman yang tanya kepada saya, kenapa saya berani all in di saat harga batu bara sedang mengalami penurunan dan sudah melewati puncak. Sekarang sebelum saya menjawab, saya akan bertanya kepada kalian, dari mana kalian tahu bahwa saham batu bara sudah mengalami puncaknya? Karena nobody knows the peak and nobody knows the bottom. Saya masih percaya bahwa batu bara masih memiliki nafas hingga tahun ini, tahun 2023. Lalu pertanyaannya, apakah akan ada penurunan? Pasti, yang namanya siklus pasti akan berakhir. Lalu ada yang tanya, apakah tanda-tandanya? Tanda-tanda apa yang kalian mau? Karena penurunan dari Newcastle sudah terjadi hingga saat ini. Tetapi perang Ukraina dan Rusia masih terus berlangsung. Dan supply structure dari batu bara ini masih berantakan. Jadi menurut saya, masih terlalu dini untuk menyimpulkan bahwa batu bara akan turun ke $50 lagi tahun ini. Lalu ada teman yang bertanya kepada saya, kenapa saya memilih all in di Adaro instead of perusahaan lainnya. Karena bagi saya, Adaro memiliki balance sheet yang sangat menarik. Karena kas dan setara kas dari Adaro ini sudah melebihi dari setengah market cap. Lalu ada yang bertanya juga, kenapa tidak ITMG? Betul memang, ITMG juga memiliki kas dan setara kas setengah dari market cap. Tapi size dari kedua perusahaan ini berbeda. Dan aset dari Adaro jauh lebih besar daripada aset dari ITMG. Lalu bayangkan apabila ada sebuah perusahaan dengan kas dan setara kas 52 triliun serta memiliki saham di PLTU Bimasena sebesar 30% dan nilai investasinya 62 triliun. Jadi Adaro memiliki sekitar 20 triliun. Lalu Adaro juga memiliki cadangan batubara yang besar serta mampu menjual sebesar 50 juta ton per tahunnya dan memiliki tambang Kestrel yang memproduksi coking coal di Australia. Lalu anak usahanya juga bergerak di tambang mineral dan lain sebagainya. Dan perusahaan ini hanya dihargai 110 triliun. Menurut saya ini perusahaan yang masih murah. Jadi masih layak untuk dibeli. Tetapi sekali lagi ini disclaimer on. Lalu saya cukup percaya bahwa kedepannya Adaro akan menjadi perusahaan yang mampu untuk mendiversifikasikan dirinya dengan cantik. Untuk saat ini, Adaro bukan hanya berjualan coal, tetapi sudah mampu mendiversifikasikan dirinya ke power sektor, ke hydro sektor, logistik, bahkan renewable energy. Dari Coach Steve, apakah ada pesan-pesan untuk Stockbiter? Harga naik bukan berarti benar, dan harga turun bukan berarti salah. Jadi jangan berbangga diri apabila saham yang Anda miliki naik ratusan persen, karena you cannot learn from your past victory. Oleh karena itu, dibutuhkan logic, clear thinking, serta kerendahan hati kita sebagai seorang investor. In the end of the day, bukan hanya know what you buy, tetapi know yourself. Kenali diri Anda, kenali kelemahan Anda, kelebihan Anda, maupun bias-bias yang menjadi potensi untuk menjegal Anda di kedepannya. So, investing is a very long-term game. Pengenalan akan diri menjadi modal yang jauh lebih penting bagi kita dari sekedar kemampuan untuk mengerti akan saham yang akan dibeli.